Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pembatal Islam yang kedua. Berkata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ata wa yatawakkalu alaihi kafara ijma'an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan tentang pembatal Islam yang kedua, barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berdoa kepada perantara tersebut, kemudian meminta syafaat kepada perantara tersebut dan bertawakal kepada perantara tersebut, maka orang ini telah kafir berdasarkan ijma'. Maksudnya ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang dia memberikan doanya kepada perantara atau dia meminta syafaat kepada perantara atau dia bertawakal kepada perantara tersebut, maka orang ini telah memalingkan ibadahnya kepada perantara itu. Maka Syekh di sini mengatakan berarti dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar. Adapun status pelakunya, ya, di sini Syekh mengatakan kafara ijma'an. Maka orangnya telah kafir berdasarkan ijma'. Pernyataan ijma' ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan berarti beliau bersendirian dalam menyatakan ijma' ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala terlebih dahulu mengatakan ini ijma' di dalam majmu' fatwanya. Kemudian diikuti oleh cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh, di dalam tafsir, di dalam kitabnya Taisir Azizil Hamid. Kemudian diikuti juga oleh Syekh Abu Butain dalam majmu' fatwanya dan rosailnya. Kemudian diikuti juga ijma' ini oleh Mardawi dalam Al-Insaf. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Imam Sun'ani di dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, dan para imam-imam mazhab yang lain, ya, menyatakan perbuatan ini kafir ijma', ya, ijma'an. Nah, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala, perlu dipahami apa yang saya sampaikan tadi itu bukan sedikit pun kata dari saya, ya, sumbernya, tetapi dari para imam yang mengatakan itu ijma'. Nah, pembatal yang kedua ini terjadi pada kaum musyrikin Quraisy, di mana mereka telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara-perantara dengan tujuan perantara tersebut agar bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menjadikan malaikat, menjadikan orang-orang soleh dan selain mereka itu sebagai perantara
untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah sebagai sesuatu yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah, supaya perantara tersebut bisa memberi syafaat kepada mereka. Akhirnya mereka memberikan ibadah itu kepada perantara, walaupun dengan tujuan tadi. Bukti yang menunjukkan bahwasannya mereka musyrikin Quraisy beribadah kepada perantara yang disebutkan tadi, kita bisa lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Coba perhatikan. Allah sebutkan nih tentang kesyirikan yang dilakukan musyrikin Quraisy dalam pembatal Islam yang kedua ini. Mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Lalu mereka berkata, ini orang musyrikin berkata Quraisy, na'buduhum, kami tidak memberikan ibadah kepada perantara tersebut, kepada pelindung selain Allah tadi, yaitu selain Allah, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya perantara tadi, yaitu orang-orang soleh, malaikat dan sejenisnya, bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kesyirikan kaum musyrikin Quraisy itu memberikan ibadah mereka kepada perantara. Itu pada kalimat ma na'buduhum, kami tidaklah beribadah kepada perantara tadi, ya, illa, ini alasan mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ini ayat yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Kemudian ayat yang kedua, ya, surah Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'u syufa'auna indallah. Perhatikan orang musyrikin Quraisy. Allah sebutkan mereka itu ya'buduna min dunillah, mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Lalu Quraisy ini mengatakan wa yaqulun haula'u syufa'auna indallah, iya, kami memberikan ibadah kepada perantara tersebut karena supaya perantara itu bisa memberikan syafaat kami di sisi Allah. Nah, ini alasan mereka. Jadi mereka memberikan ibadah kepada perantara, yaitu malaikat, kepada orang-orang soleh, kepada batu, pohon dan seterusnya. Itu dengan alasan yang pertama, supaya perantara itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang kedua, supaya bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, supaya mereka bisa memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil yang menunjukkan kesyirikan kaum musyrikin Quraisy pada pembatal Islam yang kedua. Bukan berarti kesyirikan ini hanya terjadi pada Quraisy. Bahkan ini terjadi juga sampai sekarang. Kaum musyrikin yang di zaman sekarang ini bukan berarti terbatas pada kaum musyrikin zaman dahulu, tidak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 124, beliau menjelaskan tentang pembatal Islam yang kedua ini, yaitu memberikan ibadah kepada perantara tadi.
Apa kata beliau? Faman ja'ala al-malaikata wal anbiya'a wasa'ita yad'uuhum wa yatawakkalu 'alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi' wa daf'al madar mislu ay yas'alahum ghufranadz dzunubi wa hidayatal qulubi wa tafrijal kurubi wa saddal faqati fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ya. Barang siapa yang menjadikan perantara, yaitu malaikat, para nabi, itu dijadikan perantara mereka, lalu mereka berdoa kepada perantara tadi, kemudian meminta syafaat kepada perantara tadi, ya, kemudian mereka meminta agar mendapatkan manfaat dan dielakkan dari mudarat kepada perantara tadi, atau mereka meminta agar perantara tadi mengampunkan dosa-dosa mereka, atau mereka bisa memberikan hidayah di dalam hati-hati mereka, ya, atau mereka meminta kepada perantara agar perantara itu bisa menghilangkan kesulitan mereka, ya, kemudian menghilangkan kefakiran mereka, fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka perbuatan pembatal Islam kedua, memberikan ibadah kepada perantara, adalah kafirun bi ijma'il muslimin. Ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ijma'ul muslimin. Bahkan empat mazhab juga mengatakan demikian. Ya. Perkataan Ibnu Taimiyah ini dikomentari oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau katakan ketika mengomentari perkataan ijma' yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah terhadap perbuatan pembatal Islam yang kedua ini, wa huwa ijma'un sahihun ma'lumin bidarurati minad din wa qad nassal ulama'u min ahli al-madhahib al-arba'ati wa ghairihim fi babi hukmil murtad ala anna man asyraka billah wa huwa kafirun ay abada ma'allahi ghairah binau'in min anwa'il ibadah. Ini kata Syekh Sulaiman bin Abdullah al-Syekh. Apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah pembatal Islam itu adalah ijma', yaitu memberikan perantara kepada ibadah, wa huwa ijma'un sahih. Ini ijma' yang benar, ijma' yang sahih, ma'lumun bid darurah, ya, minad din. Ijma' ini bisa diketahui secara pasti, secara jelas, secara nyata dalam agama Islam. Itu bisa diketahui secara pasti, ya. Bahkan waqad nassal ulama, para ulama dari 4 mazhab, ini kata beliau, para ulama dari 4 mazhab telah meriwayatkan, ya, bahkan selain 4 mazhab, mereka membuat dalam kitab fikih adalah namanya bab hukum murtad. Bab hukum murtad di situ disebutkan yang pertama, man asyraka billah fa huwa kafirun. Barang siapa yang melakukan persekutuan atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia kafir. Jadi ijma' ini bukan nyata dari Ibnu Taimiyah, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai ulama kontemporer zaman sekarang. Bahkan 4 mazhab dan sebelum mereka. Berarti kalau ini adalah ijma' qat'i, ijma' yang diketahui secara pasti, maka kekufuran orang yang mengingkari ijma'. Ya. Kekufuran bagi orang yang menentang ijma'. Ini jelas. Ya, kalau orang sudah menentang ijma', sudah jelas itu kesesatannya. Mau dibawa kayak apapun tetap sesat dia. Karena ijma'. Ijma' itu ada 2, ijma' qat'i, ijma' zanni. Ijma' qat'i itu ijma' yang tidak bisa terbantahkan, pasti diketahui secara pasti. Ijma' zanni, ijma' yang itu masih dalam perkiraan, itu ijma', masih bisa, ya, ada kemungkinan tidak disepakati semuanya. Tapi kalau ijma' qat'i itu diketahui secara pasti, babi haram, khamar haram,
salat wajib, zina haram, melakukan kesyirikan musyrik, kafir, itu ijma' qat'i. Diketahui secara pasti, tidak bisa terbantahkan. Kalau dia membantah dalil Al-Quran, membantah dalil hadis Nabi, membantah ijma' 4 mazhab, membantah ya ijma' ulama-ulama terdahulu sebelumnya. Ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ya. Kemudian pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap pembatal Islam yang kedua ini meliputi beberapa permasalahan. Yang pertama adalah kata wasa'id, kata perantara. Hadza fihi tafsil. Kata perantara ini memiliki rincian. Ya, perantara ini memiliki rincian. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya, fa in kana al-maqsudu annahu la budda lana min wasitatin fi tablighi risalati fi ma bainana wa bainallahi fa hadza sahih. Kalau yang dimaksud perantara di sini adalah kita harus ya mengambil perantara dalam penyampaian risalah antara kita dan Allah, maka perantara ini perantara yang sahih, bukan perantara yang syirik. Artinya kita ini sebagai manusia ya, ketika ingin mendapatkan risalah Islam, ada perantaranya siapa? Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan wahyu Allah, menjelaskan wahyu Allah, menjelaskan rincian syariat kepada manusia. Nah, Rasul itu sebagai wasaid, sebagai perantara. Maka ini adalah sesuatu yang wajib kita imani, wajib kita ikuti. Dan perantara yang dimaksud di sini adalah benar. Ya. Demikian juga para malaikat. Mereka juga perantara Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul, mencabut nyawa manusia, memberi rezeki dan seterusnya. Maka perantara yang harus kita imani. Bahkan siapa yang mengingkari perantara ini kafara, maka dia telah kafir. Kenapa? Kalau dia mengingkari perantara ini, maka tidak bedanya mereka mengingkari Rasul sebagai utusan Allah, mengingkari malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada Nabi. Maka ini adalah kekufuran. Inilah kekufuran. Nah, kemudian demikian juga para dai, para ulama itu juga perantara menyampaikan Islam kepada kita. Nah, ini perantara yang boleh, bukan yang dimaksud syirik dalam pembatal Islam yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitabnya, beliau katakan, faman ankara hadhihi alwasitata kafara, faman ankara almalaikata warrusula alladhina ya'tuna bisyar'illah, ya, barang siapa yang mengingkari perantara yang dibolehkan ini, yaitu Rasul dan malaikat sebagai perantara Allah kepada manusia, ya, berarti dia mengingkari Rasul, mengingkari malaikat sebagai perantara yang menyampaikan syariat Allah, ya, kafara, maka orang yang telah kafir. Ya. Wa qala, kemudian dia mengatakan, la hajata ilaihim nahnu nattasilu billah bidunihim kama taqulu sufiyatu kama taquluhu ghulatu sufiyah innahum ya'khuduna minallahi mubasharatan bila wasitatin fahada kufrun bil ijma'. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Kalau ada orang yang mengatakan kami tidak membutuhkan perantara Rasul, kami tidak membutuhkan perantara malaikat, kami tidak membutuhkan semua, sebagaimana orang-orang ekstrim sufi, ya, bahwa kami mengambil ilmu itu langsung kepada Allah. Tidak perlu perantara nabi, tidak perlu perantara yang lainnya. Kami ngambil langsung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia keyakinan seperti ini, kufrun bil ijma'. Kufur berdasarkan ijma'. Yang disebut dengan ilmu laduni.
Allah langsung mengajarkan, langsung dia belajar sama Allah, tidak perlu dengan guru, ya, tidak ada perantara Rasul, langsung dia. Ya, ini adalah kufur bil ijma' kata Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan fahadhil wasitatu man asbataha kafara ijma'an. Ya, perantara ini maksudnya siapa yang menjadikan malaikat, nabi dan seterusnya sebagai perantara antara dia dan Allah, lalu dia memberikan ibadah itu kepada perantara, ya, tersebut, maka kalau dia menetapkan ini kafara ijma'an, orang itu telah kafir berdasarkan ijma'. Jadi ini ijma'. Ngapain ijma' itu dibantah? Kenapa ijma' itu digugat begitu? Untuk apa? Kalau kamu gugat ijma' qat'i, kamu yang sesat itu. Ya, bahkan Anda yang akan menyimpang, itu sudah pasti. Ya. Itu sudah pasti. Nah, jangan membuat perpecahan di mana-mana, ijma' diselisihi. Ya. Bagaimana mau bersatu? Ijma' saja diperselisihi. Apalagi yang di bawah ijma'. Begitu. Ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Ya. Kemudian siapa yang menganggap, ya, bahwa perantara tadi sudah saya jelaskan, malaikat, orang-orang soleh yang sudah mati dan selain mereka dijadikan perantara antara dia dan Allah, kemudian dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta syafaat kepada perantara tersebut, bertawakal kepada perantara tersebut, maka ijma' ulama orang ini kafir. Ya, sebagaimana perkataan Syekh Shalih Fauzan tadi, kafir. Ya. Apa dalil yang menunjukkan kekafirannya? Banyak. Salah satunya kata Syekh Dr. Aiman Al-Anqari, kita buka firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin." Allah katakan fala tad'u, jangan kamu itu menyeru, jangan kamu itu berdoa, jangan kamu meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kamu, tidak bisa memudaratkan kamu. Kalau tetap kamu lakukan, izan, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini orang-orang yang musyrik. Ya, orang-orang yang musyrik. Nah, sisi pendalilan dalam ayat ini, wajhul istidlal anna an-nahya fil ayati tawajjaha ila al-fi'li tad'u wa huwa nakiratun wal qa'idatu anna da'u anna an-nakirata idza ja'at fi siyaqin nahyi fa innaha ta'ummu fan-nahyu huna ya'ummu nau'il du'a al-du'a al-ibadah wal mas'alah. Ini kata saya Aiman. Beliau mengatakan sisi pendalilan dalam ayat ini bahwa pelaku orang yang memberikan ibadah kepada perantara adalah kemusyrikan, adalah larangan dalam ayat ini itu tertuju pada kalimat tad'u. Janganlah kamu berdoa, meminta, menyeru. Tad'u ini bentuknya nakirah, dalam bahasa Arab bentuknya umum. Sementara kaidah dalam perkara usul fikih, qawaidul fikih dan seterusnya menyebutkan, ya, al-qaidatu wal qaidah anna nakirah, bahwasanya nakirah sesuatu yang umum jika dia datang dalam bentuk larangan, ya, tapi bentuknya nakirah, maka ini menunjukkan umum, meliputi secara keseluruhan. Maka larangan untuk berdoa kepada selain Allah ini umum. Baik itu doa itu ibadah maupun doa masalah. Doa ibadah dan masalah sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan 3 pekan yang lalu. Kemudian permasalahan yang kedua, tadi permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ya, kan disebut wa yas'aluhum syafa'ah, meminta syafaat kepada perantara.
Sekarang kita jelaskan asy-syafa'atu lughatan. Syafa'ah secara bahasa ismun itu berasal dari isim yang berasal dari kata kerja syafa'a yashfa'u. Ya, syafa'a yashfa'u idza ja'ala syai'a isnain. Jadi syafa'ah itu secara bahasa menjadikan sesuatu menjadi dua. Sesuatu jadi dua. Ya. Wasyaf'u diddul witri. Wasyaf'u itu genap. Lawan daripada ganjil. Ini secara bahasa. Adapun syafa'ah secara istilah artinya at-tawassutu li ghairi bijalbil manfaatin au daf'in madarratin. Syafaat itu secara istilah adalah perantara untuk yang lain dalam memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maksud dari perkataan Syekh di sini, kaum musyrikin meminta syafaat kepada perantara, talabud du'a, meminta doa. Fa idza qal, ketika ada orang mengatakan astashfi'u bi Rasulillah, aku meminta syafaat kepada Rasulullah, artinya dia meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan dia kepada Allah untuknya. Itu Ishfa' lana Rasulullah, Ishfa' lana Rasulullah. Itu berarti artinya dia meminta doa kepada Rasul. Berarti dia meminta kepada Rasul supaya Rasul mendoakan dia, mendoakan kepada Allah untuk dia. Apabila ada seseorang datang ke kuburan Nabi atau dia datang ke kuburan wali, lalu dia mengatakan astashfi'u bika ya Nabi, ya Wali, aku meminta doa kepada engkau wahai Nabi. Aku meminta doa kepada engkau wahai Wali. Maksudnya aku minta kamu mendoakan kepada Allah supaya untukku. Nah itu. Jadi syafaat itu meminta doa. Oleh karena itu sama saja dia memalingkan doanya kepada Nabi. Maka itu berarti dia sudah jatuh dalam memberikan berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Karena pada hakikatnya dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada mayit itu sebenarnya, meminta kepada orang yang sudah mati. Ya. Maka penyerahan doanya, penyerahan dirinya itu dengan meminta doa kepada yang sudah mati tadi. Kemudian permasalahan yang ketiga, di sini Syekh mengatakan wa yatawakkalu alaihim. Mereka bertawakal kepada perantara. Mereka bertawakal kepada perantara. Tawakal itu artinya sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah jalla wa ala fil istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah kulluha. Wa yudafu dzalika fi'lul asbabil ma'dzuni biha. Tawakal itu adalah hati itu disandarkan secara tulus. Jadi hati kita gantungkan secara murni kepada Allah. Itu tawakal. Ya. Dalam apa? Dalam memperoleh maslahat dan menolak mudarat, baik itu dunia maupun akhirat. Ya. Kemudian ditopang tawakal itu harus dilakukan dengan melakukan sebab-sebab atau ikhtiar yang diizinkan oleh syariat. Baik. Tawakal itu ada dua. Ya. Kata Syekh Abdullah bin Fauzan dalam Syarah Ushul Salasah. Tawakal itu ada dua. Yang pertama, tawakal kepada Allah untuk mengambil keuntungan dunia. Yang kedua, tawakal kepada Allah untuk mengambil keridhaan Allah. Contoh, yang pertama, tawakal kepada Allah untuk mengambil keuntungan dunia. Si fulan
dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Ya. Sehingga dia dapat rezeki, dapatlah hari itu dia uang 100.000. Dalam proses dia pengambilan rezeki, dia bertawakal. Berarti di sini bersandarnya hati dia kepada Allah untuk memperoleh rezeki itu adalah tawakal. Tetapi dari sisi tujuannya itu bukan ibadah. Tapi proses dia mengambil tujuan tadi ibadah. Terus yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan keridhaan Allah. Prosesnya tawakalnya ibadah, tujuannya juga ibadah. Ya, contoh, seseorang dia bekerja, ya, lalu dia bertawakal kepada Allah untuk mencapai keridhaan Allah. Dia bekerja itu hanya untuk mencapai keridhaan Allah. Kapan bekerja itu menjadi keridhaan Allah? Ketika dia menganggap hasil itu bisa untuk dia beribadah, menafkahi keluarganya, mensekolahkan anaknya, ya, supaya dia bisa membangun tubuhnya untuk bisa tetap beribadah, tidak dihina orang dan seterusnya. Maka tujuannya diridhoi oleh Allah. Maka tawakal itu sendiri ibadah, tujuannya juga menjadi ibadah. Ini jenis tawakal. Kemudian kita kembali kepada inti permasalahan. Nah, ya, inti permasalahan. Jadi apa yang dimaksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena tawakal itu banyak ya jenisnya. Karena kalau saya jelaskan satu-satu terlalu panjang, maka kita kembali saja ke intinya. Yang dimaksud permasalahan yang ketiga ini, kenapa tawakal kepada perantara itu bisa membatalkan Islamnya? Ijma'. Maksud saya di sini adalah apabila seseorang dia bersandar kepada makhluk yang makhluk itu tidak mampu untuk menunaikannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala bisa. Ya. Seperti seorang bertawakal kepada makhluk untuk memperoleh anak, ya, atau untuk memperoleh sebuah manfaat. Yang dimana makhluk itu tidak bisa kecuali Allah. Siapa yang bisa menciptakan anak? Ya Allah. Ya. Tapi dia bersandar kepada makhluk tersebut, ya, yang tidak mampu untuk melakukannya. Maka kondisi seperti ini seperti penyembah kuburiyun. Mereka menyerahkan diri mereka, hati mereka pasrah kepada Nabi atau kepada selain Nabi, yaitu dari orang-orang soleh, para wali-wali di kuburannya. Lalu mereka bertawajjuh, bersandar kepada orang yang sudah mati, yaitu di kuburannya. Dia serahkan, ya, segala urusannya kepada orang yang sudah mati tadi. Berarti dia sudah bertawakal kepada orang yang sudah mati tersebut. Maka ini syirkun akbar, syirik besar.